hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu
Penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi
segalanya bagiku. Ku mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Ku mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darah-Mu hapuskan dosaku. Yesus, Kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, ku mau selalu melayanimu, ku mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di EBT Exousia Bible Teaching di sore hari ini. Mari kita semua siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar
besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu
kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Jam ibadah kami hari ini Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesarannya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Mari kita mau terus memuji nama Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesarannya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Oh, glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam acara pemberitaan firman Tuhan. Saya mau kita siapkan setiap hati kita untuk dibenarkan oleh firman Tuhan. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman
Shalom, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon Engkau menyampaikan isi hatimu kepada kami semua dalam ibadah Exousia Bible Teaching pada hari ini. Kami sangat membutuhkan isi hatimu Bapa. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hatimu. Kami sangat membutuhkannya Bapa. Taruhlah pikiran dan perasaanmu dalam pikiran perasaanku. Taruhlah hikmatmu, kasihmu, kuasamu, isi hatimu dalam bibir mulut hambamu. Dan berbicaralah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menghormati isi hati Bapa disampaikan, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan serial khotbah. Ini adalah seri yang ke-15 kalau tidak salah dari tema besar kita, keteladanan Yesus. Dan khusus untuk subtema ini, saya akan mengupas yang berkaitan dengan mengapa kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Atau pertanyaannya, apakah manusia bisa menjadi serupa dengan Yesus? Mari kita baca Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat 27, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Artinya, laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Jadi, laki dan perempuan dalam catatan ayat ini, kita menemukan kebenaran yang prinsip di sini. Jadi Allah yang menciptakan laki dan perempuan, itu kebenaran pertama. Yang kedua, Allah menciptakan laki dan perempuan dengan potensi yang sama, sifat yang sama, karakter yang sama, dan semuanya berasal dari diri Allah. Karena kita melihat jelas sekali, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Maka diciptakannya mereka. Jadi baik laki maupun perempuan memiliki kesamaan dalam hal potensi dan karakter. Ada 4 potensi yang Tuhan install dalam diri manusia ketika manusia itu diciptakan. Yang pertama, potensi spiritual. Jadi yang pertama adalah potensi spiritual. Yang kedua adalah potensi yang berhubungan dengan intelektual. Yang ketiga potensi yang berhubungan dengan mental. Yang keempat potensi yang berhubungan dengan moral. Potensi spiritual memiliki 2 kandungan yang kita bisa temukan di sana. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan unsur kehidupan, yaitu ruah dalam bahasa Ibrani, ruah atau pneuma. Unsur kehidupan, maka kita bisa bergerak sebagai makhluk hidup. Kita bisa berpikir, kita bisa melakukan aktivitas sebagai manusia. Karena ada unsur kehidupan yang Allah install dalam diri kita. Yang kedua adalah neshama, unsur kesadaran. Nah, ini yang membedakan antara manusia sebagai makhluk hidup dan hewan sebagai makhluk hidup. Bedanya di mana? Dan samanya di mana? Sama-sama adalah makhluk hidup. Tapi manusia berbeda dengan hewan. Kenapa? Karena manusia memiliki kesadaran. Makanya manusia tidak bisa kencing sembarangan dan tidak bisa pup sembarangan. Gak bisa. Ada kesadaran yang Allah taruh dalam diri manusia. Itu yang membedakan. Ya. Kesadaran ini akan membangkitkan kepekaan terhadap keadaannya, eksistensinya dengan orang lain, dengan makhluk lain, dengan alam sekitar. Kita yang memiliki kesadaran itu. Hewan gak punya. Nah, lalu yang kedua adalah potensi intelektual. Potensi intelektual adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mempertimbangkan, kemampuan untuk bisa mencerna, memahami sesuatu, kemampuan untuk mengidentifikasi objek, kemampuan untuk menganalisa, dan kemampuan untuk bisa melakukan perencanaan. Di dalamnya ada namanya kemampuan logika, dan di situ ada, di bagian otak manusia itu ada di depan ini ada namanya prefrontal cortex. Memiliki 5 fungsi prefrontal cortex. Yang pertama adalah kemampuan menganalisa, kemampuan belajar, kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk memutuskan.
Ini bagian dari sub-tools yang ada dalam potensi intelektual yang Tuhan lengkapi. Ada curiosity, keingintahuan yang tinggi. Ada kemampuan untuk belajar, itu potensi yang Tuhan berikan. Itu secara intelektual. Yang ketiga adalah potensi mental. Kemampuan untuk apa? Bertahan hidup. Kemampuan untuk bekerja, itu potensi mental. Makanya kalau manusia itu malas, dia mengingkari kodrat dan tatanan yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia yang diberikan mandat oleh Allah untuk bisa mengelola bumi. Hewan yang enggak ada. Tidak ada makhluk lain yang Tuhan berikan mandat. Kenapa? Makhluk lain Tuhan tidak perlengkapi dengan potensi ini. Tapi kita manusia Tuhan perlengkapi dengan potensi yang berasal dari Allah. Yang sama dengan potensi yang berada dalam diri Allah. Hanya kita tidak memiliki maha-maha. Allah maha, tapi kita tidak. Tapi potensinya diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk berkreasi, untuk bertanggung jawab, untuk dapat mengembangkan apa yang dipercayakan. Itu namanya mental. Pekerja keras, tangguh, hadapi persoalan, kuat hadapi kesulitan. Itu mental. Potensi mental yang Tuhan berikan. Yang keempat adalah potensi moral. Apa itu potensi moral? Kemampuan untuk membedakan mana yang boleh dan gak boleh. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan untuk bisa membedakan hal yang harus dilakukan dan tidak. Itu moral. Ini adalah nilai-nilai etika yang ada dalam diri manusia. Ya. Dan ini yang menjadi alasan dan dasar kenapa kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kita mulai dari pemahaman yang benar tentang keselamatan dulu. Nah, keselamatan, ya, konsep keselamatan kekristenan berbeda dengan agama lain. Kenapa? Karena konsep keselamatan dalam kekristenan itu bukan cuma sekedar meluputkan kita dari neraka atau api kekal. Tapi konsep keselamatan menurut Alkitab adalah dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula. Sekali lagi, konsep keselamatan dalam Alkitab dikembalikan setiap orang kepada rancangan Tuhan semula. Makanya Yesus harus datang. Bukan cuma sekedar membayar hutang dosa. Bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dari api kekal. Tetapi konsep keselamatan yang ada dalam penebusan dan karya keselamatan Yesus adalah Yesus ingin mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan semula seperti desain awal. Rancangan awal Allah kepada Adam. Tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa memiliki keinginan yang jahat. Itu adalah namanya konsep keselamatan. Tujuan keselamatan agar kita dikembalikan pada rancangan Tuhan semula. Bagaimana cara mengembalikannya? Caranya adalah harus ada model kehidupan yang dapat memberikan contoh. Maka Yesus bilang, ikutlah aku. Maka ayat yang lain bilang, dialah pokok keselamatan yang abadi. Dia adalah gambar Allah. Minggu lalu saya sampaikan tentang hal ini. Yesuslah manusia sempurna yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, yang dapat memperagakan karakter dan sifat Allah, yang mencerminkan kemuliaan Allah, yang harus kita teladani, kita ikuti. Dialah model kehidupan yang sempurna seperti yang Allah kehendaki. Nah, makanya kita harus mengikuti kehidupannya untuk dapat dikembalikan pada rancangan Tuhan semula. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengikuti kehidupan Yesus? Apakah kita bisa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus? Bisa. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena kita memiliki potensi yang diberikan Allah pada waktu kita diciptakan. Ada 4 potensi tadi. Dan yang kedua, kita dimungkinkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah membayar semua hutang dosa kita. Artinya kita telah menjadi orang yang bebas, yang merdeka. Tetapi ingat, hutang dosa Yesus bayar, tapi potensi dosa kita yang harus bayar. Bayarnya cara gimana, Pak? Caranya berjuang. Maka ayat yang lain Yesus bilang, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak. Karena banyak orang berusaha tapi tidak dapat masuk. Jadi kita berjuang. Dan ini bukan perjuangan sia-sia. Ini perjuangan yang wajib. Untuk apa? Mematikan, kata Petrus. Matikanlah keinginan dagingmu. Matikan semua hal-hal yang duniawi. Itu perjuangan. Loh, dengan cara apa, Pak? Yesus telah mengirimkan Roh Kudus. Dan dia telah memberikan firman kebenaran. Hanya dengan kebenaran kita dimerdekakan. Hanya dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan terus-menerus memiliki ketepatan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh,
maka kita akan memiliki ketepatan dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam bertindak. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 kita menemukan bahwa kita diminta untuk mengenakan pikiran perasaan Kristus. Dalam terjemahan yang lain sebenarnya, terjemahan lain ya. Jadi kan dibunyinya begini, hendaklah, ini terjemahan baru ya. Hendaklah dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tapi sebenarnya terjemahan lain begini, bersikaplah kamu seperti yang dilakukan atau dimiliki oleh Yesus Kristus pada waktu dia hidup. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi maksudnya Filipi pasal 2 ayat 5, bersikaplah kamu seperti yang dilakukan atau dimiliki oleh Yesus Kristus ketika dia hidup. Bersikaplah dengan tata laksana, model kehidupan seperti yang ada dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Orang mungkin bertanya, tapi Pak, kita kan manusia tidak penuh kemuliaan Allah. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Maka untuk mengembalikan kemuliaan Allah dalam diri manusia yang sudah hilang adalah dengan cara mengikuti kehidupan Yesus. Maka kemuliaan Allah itu dikembalikan. Tidak ada kehidupan yang lain yang dapat mengembalikan kemuliaan Allah dalam diri manusia yang sudah hilang ribuan tahun yang lalu. Hanya dengan mengenakan kehidupan Yesus. Setiap kita atau manusia dimungkinkan untuk bertindak, berperilaku, berkarakter seperti Yesus. Setiap kita, ya. Setiap manusia dimungkinkan untuk bertindak seperti yang Allah kehendaki. Dan bahkan lebih, saya bisa sampaikan lebih ekstrim lagi. Setiap manusia yang berada dalam Kristus dimungkinkan untuk bertindak seperti Kristus bertindak. Kalau kita diminta sama dengan kehidupan Yesus, maka berarti tindakan-tindakan kita pasti sama dengan Yesus. Bisa, ya. Contoh rasul-rasul dalam Alkitab memberikan kita pemahaman dan inspirasi, pencerahan. Bahwa ternyata mereka bisa hidup seperti Kristus hidup. Mereka bisa mencerminkan kemuliaan yang ada dalam diri Yesus. Kehidupan mereka menggambarkan karakter dan sifat Allah yang ada dalam diri Yesus. Sehingga seluruh kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, mencerminkan kemuliaan Kristus. Memang roh manusia, kita manusia bukanlah makhluk ilahi. Tapi kita memiliki kodrat ilahi. Tetapi ingat, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 tadi, ternyata roh kita itu berasal dari Allah. Tidak berasal dari sumber lain. Nah kalau roh kita yang adalah unsur kehidupan dan unsur kesadaran, yang adalah sumber potensi kehidupan manusia, berasal dari Allah. Berarti kita dimungkinkan, kita memiliki kemampuan untuk hidup serupa dengan Yesus. Dalam definisi apa? Dalam konteks apa? Untuk mampu melakukan kehendak Allah, itu maksudnya serupa dengan Yesus. Mampu melakukan kehendak Allah, mampu berpikir seperti Kristus, mampu berperasaan seperti Kristus, mampu hidup seperti Kristus hidup. Itu maksudnya sebenarnya. Karena kan, kenapa? Roh kita berasal dari Allah. Potensi itu berasal dari Allah. Itu dasarnya sebenarnya. Roh manusia tidak diciptakan, tapi dikeluarkan dari Allah. Ingat baik-baik. Roh kita tidak diciptakan, itu keluar dari Allah. Tetapi tubuh kita diciptakan. Jelas ya? Tubuh diciptakan, tapi roh itu berasal dari Allah. Perhatikan baik-baik. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kelima, kita menemukan ayatnya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingini dengan cemburu. Kenapa roh kita diingini Allah cemburu, dengan cemburu? Ada apa dalam roh kita? Ada apa dengan roh kita? Karena roh kita ini roh yang berasal dari diri Allah sendiri. Kalau roh kita berasal dari Allah, berarti roh itu kudus, roh itu suci. Harus dipahami ini. Maka kalau kita paham bahwa roh kita berasal dari Allah, roh kita berasal dari diri Allah, roh itu adalah roh yang suci, roh yang kudus. Maka sebenarnya kita tahu di sini bahwa kita dimampukan Allah untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Artinya berpikir tepat seperti yang Allah kehendaki, berperasaan tepat seperti yang Allah kehendaki, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita.
Allah mengingini dengan kuat roh yang Allah taruh dalam diri manusia. Ya. Allah mengingini dengan kuat. Artinya roh yang berasal dari diri Allah, yang adalah milik kepunyaan Allah, harus kembali kepada Allah. Dan yang Allah taruh dalam diri kita sebagai manusia tidak boleh sia-sia. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, selama kita hidup harus menuruti keinginan roh yang kudus, yang suci, yang berasal dari diri Allah. Supaya apa? Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, menuruti keinginan roh, maka semua yang kita lakukan tepat sasarannya untuk memuaskan hati Allah. Cara berpikir kita, cara kita merespon persoalan, cara kita merencanakan, gairah, hasrat, keinginan kita, semuanya harus dalam rangka memuaskan hati Allah, sang pemilik roh kehidupan itu. Sehingga Allah memiliki harapan agar rohnya bisa dikembalikan, itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Allah menginvestasikan rohnya ke dalam diri kita kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang menundukkan dirinya kepada sang pemilik hidup, yang mengabdikan seluruh hidup kepada Allah, yang bukan mengabdikan kepada yang lain. Itu maksudnya. Kita kalau kita kasih barang kepada orang, pasti kita pengen orang ini tidak sia-siakan. Setuju ya? Sama, Allah menaruh rohnya dalam diri kita. Allah tidak ingin kita sia-siakan kehidupan itu. Roh itu kehidupan. Tanpa roh gak ada kehidupan. Kalau rohnya dicabut, jenazah kita. Gak ada kehidupan. Itu maksudnya. Roh yang Allah taruh kepada kita itu adalah kepemilikannya itu satu. Allah yang memiliki. Dan Allah mengharapkan agar roh yang adalah kehidupan yang berasal dari Allah ini, yang Allah taruh dalam kehidupan manusia, harus digunakan, diberdayakan, didayagunakan untuk kepentingan Allah, untuk pengabdian kepada Allah. Dengan cara apa? Hiduplah seperti Kristus hidup. Ini sebenarnya semua untuk kebaikan kita, bukan untuk siapapun. Semua untuk kebaikan kita. Makanya di minggu lalu saya sebutkan bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan penyembuh, kehidupan manusia yang sakit karena dosa. Tidak ada kehidupan yang bisa menyembuhkan kehidupan manusia yang berdosa. Hanya satu, kehidupan Yesus. Maka kita diminta untuk mengenakan kehidupan Yesus. Tidak ada manusia yang memiliki kemuliaan Allah sampai Yesus datang. Baru manusia dapat memiliki kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus datang tidak ada kemuliaan Allah. Kita bersyukur kita hidup setelah Yesus datang. Yang kalau kita mengenakan kehidupan Yesus, maka kita akan menjadi orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Orang percaya adalah manusia Allah atau man of God. Bukan sejajar dengan Allah, tapi manusia bermoral seperti Allah, yang adalah Bapa atau sumber segala roh. Jadi kita tidak sejajar dengan Allah, tapi kita memiliki moral yang berasal dari Allah. Maka disebut man of God. Kesucian yang berasal dari Allah, kekudusan yang berasal dari Allah, kehendak yang berasal dari Allah, itu disebut man of God. Siapakah man of God? Mereka yang memiliki kesucian yang berasal dari Allah. Mereka yang memiliki kekudusan yang berasal dari Allah. Manusia yang memiliki dan melakukan kehendak Allah sepanjang kehidupannya. Manusia yang memancarkan karakter dan sifat-sifat Allah. Itulah man of God. Sehingga seluruh kehidupannya memancarkan kemuliaan Allah. Pekerjaannya memancarkan kemuliaan Allah karena berbuah hebat, berbuah lebat, produktif dia bekerja. Pelayanannya memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Seluruh pelayanannya dalam rangka untuk melakukan kehendak Allah, melayani dan memuaskan hati Allah. Seluruh pekerjaan tangannya menghasilkan karya-karya yang hebat luar biasa dan memancarkan kemuliaan Allah. Kenapa? Dia kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, tetapi berhasil memperlihatkan karakter Allah dan sifat-sifat Allah dan kemuliaan Allah selama Yesus hidup. Yesus memberikan contoh kepada kita untuk diteladani. Dan kita adalah manusia yang seharusnya mewajibkan diri kita untuk mengikuti model kehidupan Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, agar Allah yang tidak kelihatan terlihat dari pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita, karya kita, perbuatan kita, dan semua yang kita kerjakan mencerminkan kehendak Allah, karakter Allah, kehidupan Allah, dan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus lanjutkan, isi hatimu disampaikan kepada setiap orang yang mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Berkati setiap orang yang mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Berkati Bapa. Dan saatnya hamba mohon Engkau lepaskan berkat-Mu bagi kami semua. Bapak Ibu, mari angkat hatimu dan angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk dibawa pulang ke rumah Bapa yang kekal, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.